ya, ketemu lagi dengan saya Om Bob. Ya, di sesi kali ini saya mau berbagi tips mengenai pompa air. Ya, dalam hal ini saya akan memberikan informasi mengenai pompa air merek Shimizu. Ya, Shimizu kali ini saya mau bagi perbedaan dari 3 seri Shimizu yang cukup laris di pasaran. Ya, terutama untuk penggunaan rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung memilih pompa air yang cocok untuk rumahnya itu seperti apa, simak video kali ini. Saya akan bantu teman-teman untuk memahami dan memilih pompa air yang cocok buat keperluan teman-teman. Oke, simak aja langsung ya videonya. Saya ingatkan yang belum subscribe, boleh subscribe, ikuti channel kami supaya mendapat info-info baru dari saya. Oke, kita simak langsung videonya. Oke teman-teman, di depan saya ada 2 merek Shimizu, 2 seri Shimizu. Yang satu Shimizu 128 bit ya, yang satu Shimizu 135E. Nah, 2 pompa ini itu teman-teman, Shimizu 128 dengan Shimizu 135E ini itu merupakan pompa air dangkal ya. Jadi kedalaman sumurnya itu teman-teman sekitar 9 meter ya, maksimal 10 meter masih kuat lah. Jadi kalau lebih dari itu kedalaman sumur teman-teman ya, sebaiknya jangan pakai pompa ini karena nggak kuat nanti ya, kecuali kalau pompa ini teman-teman turunkan ya. Jadi diturunkan sampai ke batasnya, nanti istilahnya menggantung gitu di sumurnya ya, diberikan dudukan di sumur, itu baru bisa nyedot ya. Tapi kalau teman-teman taruh di atas sementara kedalaman teman-teman lebih dari 12 meter, pompa ini ya bisa, cuman tidak efektif ya, bisa-bisa cepat jebol nanti dan juga pengaruh ke aliran airnya. Jadi pompa seri Shimizu 135E dan Shimizu 128 ini itu untuk pompa air dangkal ya. Oke, seperti penjelasan saya tadi bahwa kedua tipe ini 135E dan 128 itu merupakan pompa air dangkal. Sekarang bedanya apa nih pompa air ini? Sama-sama pompa air dangkal. Oke teman-teman, saya unboxing buat teman-teman untuk pompa tadi ya. Nah, ini adalah pompa Shimizu 128 bit ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah pompa air dangkal. Jadi pompa ini itu ada Shimizu 128 bit ya, dimana pompa ini teman-teman itu tadi sesuai yang saya katakan adalah pompa dangkal ya. Jadi pompa untuk dangkal untuk 9 meter, kapasitas sedotnya ini 9 meter ya. Nah, daya semburnya itu bisa capai 33 meter. Tapi kalau teman-teman mau daya sembur yang maksimal, itu teman-teman bisa gunakan maksimalnya itu di 10 meter ya. Jadi di 10 meter sampai 20 meter dia masih kuat. Tapi kalau 33 meter ya bisa, cuman memang tidak sekencang kalau hanya 20 meter atau 10 meter ya. Jadi itu Shimizu 128 bit. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa nih sama Shimizu yang untuk air dangkal juga untuk sumur 9 meteran yang seri 135E. Kita lihat ya seperti apa 135E. Saya akan unboxing buat teman-teman. Oke, saya akan buka dulu ya. Ini pompanya lebih besar. Ya, ini teman-teman, ini adalah Shimizu 135E ya. Jadi lebih besar ya dari Shimizu 128 tadi. Kalau kita lihat ya, ini teman-teman bisa bedakan ya. Jadi bedanya teman-teman, Shimizu ini itu bedanya kalau 135E sudah dilengkapi dengan otomatis ya. Jadi ada otomatisnya di sini dan juga ada tabung otomatisnya. Nah, tapi jangan salah, daya sedotnya sama 9 meter. Yang membedakan hanya sudah otomatis. Ini teman-teman bedanya. Kalau pakai otomatis itu yang 135E ini keuntungannya kalau teman-teman mematikan kran tidak digunakan, nah itu pompanya ikut mati. Saat kran dinyalakan, pompa itu baru nyedot. Jadi memang sudah ada otomatisnya ya. Nah, begitu juga dengan yang 128. Kalau yang 128 ini dia belum ada otomatisnya, tapi kapasitasnya sama ya 9 meter. Nah, kelemahannya dia kalau krannya teman-teman matiin, ya pompanya nggak mati ya. Pompanya harus dibeli saklar sendiri supaya mematikan pompanya. Kalau enggak ya pompanya akan terus nyedot ya. Nah, itu bedanya dari otomatisnya. Nah, selanjutnya teman-teman,
kelebihan yang lain, mungkin kita butuh apa namanya itu aliran air kita kurang kenceng gitu ya di rumah, seperti itu. Mungkin sudah pakai pompa yang besar sekalipun, tapi kok untuk mengaliri banyak tempat kurang kenceng gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya pompa dorong. Nah, pompa dorong itu kalau yang kecil-kecil itu memang wattnya kecil teman-teman ya, tapi kelemahannya satu kamar mandi hanya satu, atau satu kran hanya satu biasanya mampunya mendorong. Nah, kalau teman-teman butuh untuk mendorong satu rumah, jadi untuk satu rumah supaya kencang, nah teman-teman bisa gunakan dua pompa ini ya. Dua pompa ini bisa teman-teman gunakan, tapi kalau untuk fungsi pendorong supaya teman-teman nggak lupa mematikan nih, nanti kalau misalnya kerannya nggak dipakai atau apa, teman-teman nggak lupa mematikan, nah itu teman-teman bisa saya rekomendasikan pakai yang 135E karena dia sudah ada otomatisnya. Nah, nanti cara pasangnya gimana? Caranya teman-teman, pompa ini teman-teman taruh di bawah tandon ya, teman-teman taruh di tandon. Nah, itu teman-teman nanti pompa ini nyedot di tandon, jadi nyedot air dari tandon kemudian disemburkan ke instalasi pipa utama ya, yang jadi instalasi dari tandon yang menuju ke semua kran. Nah, begitu nanti ada kran dibuka, maka pompa ini akan nyala, dia menyedot air dari tandon dan dia akan meneruskan airnya supaya lebih kencang ya, jadi ditembak di situ. Nah, teman-teman bisa berlaku untuk satu rumah ya, jadi misalnya banyak kamar mandinya atau banyak krannya, nah teman-teman disarankan pakai 135 ini supaya lebih hemat, lebih efektif karena satu pompa bisa satu rumah dan juga lebih kencang airnya ya. Itu teman-teman untuk apa namanya dua pompa dangkal ini, bedanya di situ ya. Jadi sama-sama teman-teman, dia apa namanya sedotnya 9 meter ya, cuma bedanya yang 135E itu ada otomatisnya ya. Oke, ada satu pompa lagi teman-teman, yaitu pompa semi jet pump ya. Pompa semi jet itu saya rekomendasikan yang Shimizu 108 ya. Seperti apa ya, ini teman-teman, ini adalah Shimizu 108 bit ya. Jadi ini untuk kalau sumur teman-teman itu airnya sekitar 11 meter ya. Jadi kalau tadi kan 9 ya untuk dangkal. Lah, kalau misalnya ternyata sumur saya 10 atau 12 meter, nah teman-teman bisa gunakan yang Shimizu 108 ini ya, sehingga bisa nyedotnya maksimal. Nah, 108 ini itu belum ada otomatisnya ya, jadi teman-teman sebaiknya menambah otomatis di tandonnya ya, supaya nanti saat air di tandon penuh mematikan aliran listrik ke pompa ya. Jadi teman-teman nggak perlu apa namanya membeli saklar lagi ya. Itu teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman video dari saya mengenai pompa air Shimizu 3 tipe yang cukup laris di pasaran, yaitu 128, 135E dan 108 bit ya. Silahkan teman-teman gunakan sesuai keperluan teman-teman dan kebutuhan teman-teman, silahkan pilih. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam.